Halo, selamat siang semuanya. Hari ini saya berkunjung ke rumah salah satu rekan difabel netra. Beliau adalah seorang musisi, juga seorang yang memiliki keahlian pijat. Karena seperti sudah diketahui semua, rekan-rekan netra memang memiliki satu keahlian yang wajib mereka miliki, yaitu memijat. Nah, rekan saya ini cukup spesial dan bisa dikatakan memiliki talenta yang luar biasa. Selain pijat, dia juga menjadi seorang musisi, dan yang lebih spesial lagi, dia juga menjadi tidak hanya musisi biasa, dia menjadi seorang arranger. Memiliki satu studio rekaman mini, di mana beberapa artis penyanyi artis penyanyi Bali sempat memakai keahliannya untuk mengaransemen maupun untuk merekam hasil karya musiknya. Nanti kita akan berbincang, saya akan berbincang-bincang dengan beliau. Tunggu saja siapa beliau. Pokoknya yang jelas tetap bersama saya. Ikuti selalu channel saya, Sangartaris Kardewata. Bye. Sabar dulu ya. Jadi rekan-rekan, ini adalah studio mininya rekan saya, rekan musisi yang akan kita ajak berbincang, dan nanti tentunya bisa kita ketahui lebih banyak lagi semua kegiatan ataupun pemikiran-pemikirannya, karena bagaimanapun kita tahu yang namanya rekan difabel pasti memiliki keterbatasan. Namun untuk sahabat saya ini, rekan saya ini, keterbatasan itu bukan menjadi halangan untuk beraktivitas sama seperti orang-orang non difabel lainnya. Ya, ini tempat studio mininya, ada keyboard, kemudian juga ada seperangkat komputer. Nah, seperti sudah saya sampaikan, selain menjadi seorang arranger, tidak juga pernah dilupakan kalau dia juga memiliki skill sebagai seorang pemijat. Nah, ini di studio rekamnya ada juga dipan kerja untuk pijat. Luar biasa kan? Selanjutnya juga rekan saya ini juga sudah memiliki keluarga kecil, dan kita mencoba sedikit berbincang dengan anaknya, bagaimana seorang anak ataupun keluarga memiliki anggota keluarga, dalam hal ini ayah, yang netra. Nah, ini anaknya. Halo. Halo. Namanya siapa nih? Tudi Tembang. Tudi Tembang. Udah kelas berapa, Dek? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Ya. Gimana pendapatnya? Selama ini Tudi kan bapaknya adalah difabel netra. Ya. Apa yang Tudi rasakan dengan memiliki seorang ayah begitu netra? Apakah ada rasa minder terhadap teman-teman atau orang lain? Tidak ada rasa minder ya? Tidak. Apakah membanggakan? Ya, karena bapak saya mempunyai kelebihan dari orang yang bisa melihat. Bisa diketahui kelebihannya menurut Putu itu apa yang dimiliki bapak? Biasanya bisa bermain musik dan bisa mijat. Bisa mijat, ya. Juga bisa bermain musik. Putu pernah diajak ikut ketika bapak berangkat pentas musik seperti itu?
Tidak pernah. Ya. Jadi pada intinya Putu tidak malu, tidak sedih, tidak minder memiliki Bapak seorang netra. Ya. Apa harapan Putu ke depannya terhadap Bapak? Semoga karyanya semakin sukses. Ya, itu aja. Gitu aja ya. Ya. Oke, terima kasih Putu. Nah, rekan-rekan, ini teman saya yang nanti akan kita ajak bincang-bincang. Kita ingin tahu lebih jauh. Kita akan ngobrol dengannya. Ini diajak di studionya. Ya, Studionya, Mang. ya, di studio. Bisa disampaikan sedikit, Bang? Waduh, studio adem banget ini, Mang. Iya, ini adem padahal gini apa dingin. Sama ya. Adem tapi dingin gitu Iya. ya. Oke. Sekilas saja dulu sebelum kita berbincang lebih jauh. Sejak kapan, Mang, punya keinginan untuk membuat studio mini seperti ini? Kalau studio sih dari dulu sudah lama ya. Jadi mungkin cita-cita saya sejak sekolah antara lain saya akan total di musik kalau bisa ya. Dan kalau saya punya studio ini dari tahun 2011. 2011. Ya, 2011, tapi dulu di Kimat ya, dibantu Pak Purnomo dulu, dan sampai sekarang sih masih dibantu juga, saya diberikan peralatan ini. Jadi seperti itu. Kita ngobrol santai aja sambil duduk aja. Sambil duduk ya. Oke. Gitu dah, nanti kita ya, rekan-rekan, tetap bersama saya. Kita akan ngobrol banyak dengan Bli Komang Apel. Jadi obrolan kita akan seperti apa? Kita coba ngobrol santai aja, seperti itu ya. Oke, Bli Komang, silahkan. Kita akan ngobrol sama Bli Komang, dan sekarang dianya akan duduk. Dari sini. Lumayan ya. Begitulah. Ini tempatnya luar biasa emang. Ini ibarat kalau di apa? Ini bengkel kerja gitu ya, Bang ya. Kalau ibaratkan biar keren lagi, ini kantor. Kantor ya? Ya, kantor. Jadi di tempat ini saya fungsikan untuk 2 pekerjaan. Kadang 3 ya, kalau tidak pandemi kadang 3. Jadi sini adalah komputer untuk saya bekerja, membuat musik, merekam vokal, editing dan lain sebagainya. Terus kalau kita menengok itu, itu tempat saya untuk kalau ada yang pijat, saya di sini. Oh, gitu ya? Ya, sekalian aja saya buat satu tempat karena tempatnya kan multifungsi jadinya. Ya, jadi tempat untuk bermusik, untuk aransemen atau apa gitu. Kalau capek langsung dipijat gitu ya, Mak? Biasanya nggak bisa sama itu saya lainkan. Kalau sudah ada yang bikin musik, jadi walaupun ada pasien 2 saya tolak. Oh gitu. Karena apa ya? Karena buat musik itu sekali gini kan paling nggak ya 5 jam ya. Oh gitu ya. Wah, lumayan ya. Lumayan. Jadi butuh konsentrasi. Butuh konsentrasi dan fokus memang ya. Oke, untuk ini, Mang, apa namanya? Kalau boleh dibanding-bandingkan gitu. Lebih nyaman mana, mijet atau ini mengaransemen atau bermusik? Kalau saya pribadi, kalau ada yang menggunakan jasa atau yang bikin musik lah, sebenarnya saya lebih nyaman bermain musik ya, karena bermain musik itu satu hal adalah pekerjaan dan hobi saya. Di samping itu juga kita dapat apa ya, bukannya apa gitu loh, artinya merasa kita sejajar dengan orang normal kalau saat kita bermain musik ya. Kalau musik itu kan kalau tidak mengenal orang disabel dan lain sebagainya. Kalau sudah musik ya hasil karyanya sama musik, seperti itu. Ya, baik. Oke, Bang, nanti kita sambung lagi perbincangan kita. Baiklah rekan-rekan, tadi sudah sempat dikatakan bahwa ternyata Komang itu lebih nyaman bermusik, karena menurut dia bermusik itu sangat terasa, tidak membedakan difabel dan non difabel. Jadi ini sangat menarik, sebuah pemikiran yang bagi kita barangkali tidak pernah terpikirkan demikian kan.
Karena kita selalu berangkat sebagai orang non difabel, kita selalu berangkat bahwa disabel itu memiliki banyak keterbatasan. Walaupun saat ini konsep pemikiran itu lambat laun sudah mulai bergeser. Nah, kita akan berlanjut lagi ngobrol dengan Bli Komang Apel, ya. Mari kita lanjutkan obrolan kita dengan Bli Komangnya. Nah, Pak Mang. Ya. Pokoknya saya ngomongnya ini aja ya, lagi beli lagi Pak. Ini iya ya. Nggak apa-apa, santai kan. Ini nih boleh tahu nggak sedikit cerita gitu tentang Bli Komang kan udah nikah, udah ada anak. Okay. Nah, selama perjalanan ini membangun rumah tangga sampai ada 3 ya Bli ya anaknya. Iya, 3 anak. Ada nggak yang istimewa atau ya dinamika yang Bli Komang rasakan? Mungkin satu cerita yang saya perlu share di sini ya. Jadi saya ketemu dengan istri saya dulu. Jadi istri saya itu yakin orang yang paling punya cinta sejati ya, betul ya. Karena mungkin sedikit orang normal yang bisa menerima orang disabel seperti saya menjadi suami. Jadi saya anggap mungkin di dunia ini istri saya termasuk orang yang luar biasa ya. Jadi dia memang punya cinta sejati untuk saya. Dan karena seperti saya bilang tadi, jarang orang awas atau orang normal yang bisa menerima orang seperti saya atau orang seperti kami yang difabel menjadi suami atau istrinya. Ya, boleh tahu proses ketemunya itu gimana sih Bli? Waduh, ini cerita lama lagi nih. Cerita lama ya. Ya sedikit aja kalau boleh kita tahu jadi, gitu kan. Dulu saya kan pernah siaran di Radio Mandala. Oh ya. Itu sekitar tahun 2001 gitu ya. Nah, terus saya siaran dan kebetulan istri saya ini sering request lagu via telepon. Wah. Nah, di situ awalnya di situ. Kita pacaran mungkin 1 tahun, kita pacaran 1 tahun ya. Dan saya tidak mengungkapkan sama sekali bahwa saya ini tunanetra dan pacaran di telepon aja. Pacaran di telepon aja. Telepon aja pacaran. Iya. Jadi waktu itu nggak ditanya atau minimal ingin ketemu gitu kan, namanya orang pacaran. Sebenarnya sering dia ingin ketemu karena karena memang cinta kita tuh sudah luar biasa ya, walaupun lewat telepon tapi auranya tuh sudah live gitu ya. Kayak konser aja ya. Nah, udah seperti itu akhirnya pada Desember 2002 ya. Dia pokoknya mengancam saya di ultimatum lah, saya pokoknya kalau bulan-bulan ini kita nggak ketemu ya sudah, kenapa kita pacaran lewat telepon aja, nggak tahu suara, nggak tahu orang gitu. Lanjut Pak, ini menarik lagi terus nih. Nah, saat itulah saya cerita bahwa saya ini tunanetra. Dia tidak mempercayai bahwa saya tunanetra. Masa tunanetra bisa siaran, masa tunanetra bisa baca pengumuman, masa tunanetra bisa milih lagu sih gitu. Waktu kita siaran kan lagu apa langsung kita putarkan dengan sukses pokoknya seperti itu. Dan dengan saya meyakinkan, akhirnya dia mengatakan seperti ya kamu datang aja ke sini, apapun keadaanmu nanti kalau saya udah cinta nggak akan bisa ada yang membatasi itu. Akhirnya datang saya dulu kan kos ya, datang ke kosnya dia dan dia pertama kali itu cuma nangis saja karena terkejut. Ternyata yang datang beneran tunanetra ya. Mungkin diharapkan Arjuna seperti itu ya, tapi datangnya terus dia sempat nangis juga beberapa saat. Akhirnya dia bisa menerima saya apa adanya dan Desember 2002 kita bertemu dan Oktober 2003 kita sudah nikah seperti itu. Gitu. Waduh, luar biasa sekali ini. Jadi poinnya yang bisa saya tangkap itu adalah ketika cinta yang tulus dan murni itu, kan gitu beliau. Iya, pas. Dia tidak akan pernah bisa dihalangi oleh apapun, demikian ya. Dan dia tidak akan memandang situasi sosial seseorang ya, kondisi sosial seseorang. Kalau sudah cinta seperti itu gitu ya. Oke, baik, luar biasa sekali terkait dengan pasangan hidup ini. Nah,
Lalu ini Li, setelah nikah, lahir, anak-anak nih, kadang ada orang yang bertanya, kalau misalnya suami istri gitu, ini bapaknya ini nih, apakah anaknya lahirnya bisa normal nggak sih? Nah itu kadang-kadang muncul Mang. Gimana itu? Gimana itu stigma yang salah ya dari masyarakat. Jadi walaupun saya tunanetra, terus istri saya orang melihat anak saya normal ya. Mungkin semua juga sudah pada tahu, teman-teman saya terutama. Anak saya yang pertama sudah SMA, sekarang mau tamat. Yang kedua SMP juga mau tamat. Yang ketiga baru naik kelas 5 tahun ini. Jadi normal semua gitu, karena mungkin cara kita buat normal juga ya. Kalau buatnya normal ya bisa normal. Iya, jangan salah gitu. Jadi orang tuanya normal, non difabel semua. Ya. Saya di Denpasar kan banyak. Ya. Yang istrinya tidak melihat, suaminya tidak melihat. Anaknya normal juga gitu. Anaknya tidak netral. Tidak gitu. netral. Jadi lahir seperti orang-orang lain. Iya, gitu. orang pada umumnya. Dan uniknya lagi betul. Ya. Dia bisa merawat anaknya dari umur 0 bulan sampai besar. Nah, coba pikir itu. Kalau saya aja orang yang tidak melihat ini membayangkan susah, betul. Tapi mereka menjalaninya dengan happy sekali. Saya sekarang terkadang juga menanyai mereka, masa sih bisa? Bisa. Mereka mengasuh anaknya itu step by step. Saat belajar merangkak itu, itu secara alami kakinya dikasih gongseng, jadi kemana anaknya bergerak dia tahu gitu, tanpa harus dia melihat dengan telinganya, bisa tahu dia. Benar-benar, waduh luar biasa sekali informasinya, perbincangan dan topik-topiknya yang Beli Komang sampaikan, ungkapkan gitu, sangat luar biasa sekali. Nah sekarang terkait dengan aktivitas kerja nih, dan di masyarakat umum juga masih ada stigma bahwa disabilitas itu mengalami situasi sulit untuk bekerja karena keterbatasan, entah difabel apapun itu ada seperti itu. Beli Komang sendiri gimana sebagai seorang difabel merasakan ketika bicara tentang dunia kerja? Kalau secara pribadi ya, kalau saya sebagai difabel, kalau untuk kerja sepanjang ada kesempatan, saya kira nggak ada alasan ya untuk kita merasa harus diistimewakan seperti itu. Contohnya ya saya, jadi setiap ada orang yang mempercayai saya untuk bekerja ya saya berusaha maksimal. Jadi tidak dalam hal bekerja kita tidak harus merasa kita ini difabel. Tapi kalau sudah kita menyanggupi ya kita harus sebagai seorang yang profesional, betul. Ya. Jangan nanti apa-apa kendalanya kita pakai, soalnya sorry ya saya tidak melihat, soalnya, jangan seperti itu. Nah kemudian kita sering dengar juga satu kalimat dari masyarakat umum, bisa dikatakan demikian, ketika melihat difabel, aduh kasihan sekali, kasihan. Nah, pernah nggak mendengar kalimat itu? Sering dulu waktu sekolah, sering, betul. Oh ya, terus sering waktu sekolah. Tapi sekarang saya sudah membangun image ke teman-teman baik saya, ke relasi-relasi saya, bahwa kalau saya ini cacat memang gitu, tapi jangan sekali-sekali Anda berpikir untuk mengasihani saya gitu. Karena itu bukan hal yang positif untuk saya ke depan. Tapi kalau emang Anda memberikan saya pekerjaan, jangan dari rasa kasihan, tapi memang betul-betul Anda pingin jasa saya seperti itu. Makanya banyak orang terkadang bukan hanya kasihan aja, betul. Kadang-kadang perasaannya mereka itu terlalu peka. Mereka kadang untuk bertanya, Bapak ini tunanetra ya, seperti itu aja mereka malu. Nanti malu apa enggak namanya, pokoknya dikira saya tersinggung gitu. Ya, takut membangkitkan rasa ketersinggungan. Iya, padahal saya ini orangnya susah kalau dicari tersinggungnya, itu susah, betul. Iya, benar itu. Benar. Nggak pernah tersinggung ya? Nggak pernah tersinggung saya. Soalnya waktu ini sempat dibuktikan itu. Ada orang cantik duduk di depan saya itu, saya nggak lihat, saya nggak nyapa gitu, kan hebat saya itu kan. Betul. Pernah juga, jadi ingat pengalamannya.
Jadi dulu kita juga sempat berangkat kemana naik motor di stop sama polisi itu gitu. Iya, sama itu. Oh, itu tuh yang di bonceng tuh tidur gitu. Saya ketawa aja ya, kenapa orang dia kan nggak tahu saya kan. Betul. Waktu itu kalau nggak salah ya, kalau nggak lupa saya ingatnya, Pak Komang menjawabnya dengan santai waktu itu ya. Iya, santai aja. Pernah lagi saya di jalan datang dari Denpasar. Waktu itu kan sedang rahasia-rahasia senjata tuh sajam ya. Ya. Saya kan buat tongkat ini kan. Ini kenapa buat tongkat ini? Ini untuk memukul ya. Ya. Tapi begitu saya ini kan rentangkan lipatannya tuh. Oh, orang tunanetra. Ya, enggak apa-apa. Iya. Jadi banyak hal sebenarnya yang perlu diluruskan ya, terutama untuk penilaian terhadap orang-orang disabel itu. Jadi tidak semuanya seperti yang Anda pikirkan, yang kalian pikirkan, bahwa orang disabel sebenarnya dia hidupnya simple, jadi pemikirannya pun simple, nggak ribet-ribet gitu. Sebenarnya masyarakat yang tidak tahu aja sering meribetkan gitu. Oh gitu ya. Jadi mereka berpikir dari sudut pandang mereka gitu ya. Iya, itu betul. Baik Pak Komang, luar biasa ini. Kita break sejenak ya. Iya, siap. Ya, ini adalah orang tua dari Bli Komang, dan rasanya tidak lengkap kalau kita tidak juga bisa ketemu atau bercakap sedikit dengan istrinya Bli Komang. Nah, ini saya sekarang sudah berada dengan istrinya Bli Komang. Halo Mode. Ya. Pengen nanya nih Mode. Tadi kan Bli Komang udah sempat juga bicara tentang pertemuan akhirnya naik ke jenjang pernikahan. Nah, Mode sebagai seorang istri memiliki suami netra seperti itu, gimana Mode? Ya, gimana ya? Bangga juga. Bangga. Punya suami walaupun tidak bisa melihat. Ya. Apa ya? Ya, bangga aja dah. Jadi bisa dikatakan kata yang paling tepat, kalimat yang paling tepat adalah bangga itu ya. Bangga walaupun seperti itu keadaannya, tapi karena cinta sejati yang muncul ada kebanggaan, demikian. Nah, terkait dengan aktivitasnya bermusik maupun pijat, sejauh mana Mode mendukungnya? Ya, saya sangat mendukung. Walaupun dia tidak melihat, dia bisa beraktivitas seperti orang normal. Ya. Nah, dia bisa mijat, bisa bermain musik. Cukup lah ya. Jadi dari bermusik dan pijat itu bisa menghidupi keluarga ya. Iya. Oke. Ya, demikian bincang singkat saya dengan istrinya Bli Komang. Ya. Ya, demikian kita sudah menyimak barusan awal berumah tangga, kemudian dinamika kehidupannya Bli Komang udah sempat terungkap. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi tentang aktivitas bermusiknya. Nah, tentu seperti sudah saya sampaikan barusan, selain pemijat dia juga bermusik. Bermusiknya pun dia juga menjadi seorang arranger, pencipta lagu, juga jasanya, keahliannya dalam bermusik ini dimanfaatkan oleh beberapa rekan-rekan artis atau penyanyi yang ada di Bali. Seperti apa nanti kita akan lanjutkan saja, tanyakan kembali ke Bli Komangnya. Bli Komang, ini kan udah bermusik nih, ya. Lebih memilih ke musik gitu kan? Ya. Jadi di pan pijatnya biarin aja jamuran gitu ya? Iya. Enggak, kalau ada biasanya kalau pas situasinya gimana saya ambil pasti. Oh gitu ya. Iya. Nah, ketika pijat itu klien-kliennya dari mana aja, Bi? Kalau pijat itu ya dari mana-mana. Soalnya kan saya dulu pijat di sebuah tempat sebuah tempat pariwisata gitu kan. Ya. Jadi saya standby di situ, pasiennya dari seluruh Bali ya. Oh ya. Terutama orang-orang yang bergelut di pariwisata. Oh iya. Nah, kalau di musik siapa aja sih yang pernah make atau Bli Komang ngajak kerja sama demikian? Kalau saya ini kalau di sini lebih ke pemula ya Pak Tot ya, karena di sini kan
harganya kan masih bisa nego ya. Harganya masih bisa nego, tapi sebentar, harga apa nih? Harga per musiknya, Oh, per gitu. lagunya. Oh, per lagunya. Masih bisa nego. Jadi kita karena software yang kita pakai itu masih software jadul, jadi hasilnya tidak akan bisa sebagus software sekarang seperti Cubase, New Windows dan lain sebagainya. Ini kan termasuk software lama yang saya bisa, karena dalam komputer tunanetra ini ada namanya JAWS ya. Itu JAWS itu untuk membaca screen reader ya. Jadi itu yang menerjemahkan tulisan itu ke dalam kata-kata. Jadi itu masih jadul, dia belum ada untuk Cubase, New Windows dan lain sebagainya, itu belum dibuat ya. Ini saya baru bisa pakai Sonar namanya, Sonar Production. Jadi itu software yang memang bersahabat untuk rekan netra gitu ya? Iya, sementara ini yang paling bersahabat. Oke. Lalu gimana? Apakah rekan-rekan yang memakai jasa Beli Komang itu ketika hasil sudah didengar, didapat, merasa puas? Apa komentar mereka? Kebanyakan puas ya, karena saya kan terus mengupdate diri. Jadi setiap ada software yang bisa memang saya pelajari. Seperti sekarang kan saya sudah bisa Melodyne namanya, softwarenya, nama editing vokalnya namanya Melodyne. Jadi dari suara kita beru misalnya kan bisa dibenerin seperti biasa. Berarti saya bisa dong jadi penyanyi? Karena kalau suaranya fals gitu? Bisa, kalau suaranya batuk kan lebih ngerosok dia, jadi itu susah ya. Wah, sebentar. Ini saya tertarik dengan kalimat meningkatkan diri, kualitas diri itu. Seperti apa sih Beli Komang? Kenapa harus meningkatkan diri, kualitas diri seperti itu? Karena terutama kita spesifik bicara di musik itu memang perkembangan teknologi itu begitu pesat, betul. Ya. Jadi apalagi orang-orang seperti saya yang terbatas dalam hal penglihatan, jadi kita searching di YouTube atau di Google pun itu kebanyakan kan yang tampil gambar, betul. Ya. Misalnya kita tutorial apa, misalnya saya tutorial Melodyne gitu kan. Ya. Kalau ini nanti kita klik kanan ini. Kita kan nggak ngerti, betul. Jadi itu kan kita harus menerjemahkan sendiri berdasarkan pengetahuan yang kita punya. Nih klik kanan pas suaranya seperti ini. Saya harus menemukan suaranya seperti itu. Saya mencari menu-menu apa aja yang harus saya cari. Itu misalnya kan. Menarik, ini saya jadi penasaran. Apa mungkin nanti Beli Komang bisa demo dikit ya? Dengan komputernya ya, bisa dilihat di komputernya udah ada, keyboard ada gitu kan. Memang untuk visual mungkin tidak begitu penting ya Beli ya. Ya terus terang aja nih, komputer saya lagi corona ya Beli ya. Layarnya lagi nggak berfungsi, tapi kalau saya nggak ada layar pun hantam aja masih bisa. Masih bisa ya. Masih bisa. Itu kelebihannya yang sangat luar biasa ya. Kita tanpa layar udah nggak bisa apa-apa, tapi Beli Komang tanpa layar pun masih tetap jalan. Iya. Lagian ada nilai plusnya, layar nggak dicuk kan bisa irit setrum itu. Oh benar sekali. Ya nanti kita akan coba lihat ya Beli Komang. Oke, yang terakhir nih Beli Komang. Ya, sebentar dulu. Untuk siapa aja yang pernah menggunakan jasa saya di sini, bisa jawab. Itu kalau penyanyi papan atas, kalau Deuli pernah buat musik sini, dan satu lagu saya juga dibawakan dulu, tapi sudah lama ya. Waktu itu saya belum mengerjakan musik, belum dengan komputer, dengan ada namanya MC namanya, alat untuk mencatat musik gitu ya. Dengan itu saya memberikan musik dan lagu ke dia. Terus Blianse juga pernah kesini membuat album religi ya. Terus Gonggalir saya pernah juga satu lagu. Terus lebih itu adalah Beli di Loko juga pernah. Beli di Loko juga kasir di kasurnya itu bikin musik di sini. Siapa lagi ya, lupa ya. Selebihnya itu mungkin pemula ya. Pemula banyak, kalau pemula banyak. Apalagi kalau musim kampanye itu, betul. Itu banyak order mendadak itu. Jadi kalau kayak gitu misalnya, kenapa kampanyenya nggak sepanjang tahun aja ya? Ya itu kalau bisa kan setiap bulan ada kampanye. Oke. Baik, yang terakhir nih Beli Komang, sebelum kita lihat bersama gimana Beli Komang mengoperasikan
perangkat lunak atau komputer untuk mengaransemen. Saat ini kan pemerintah sudah semakin memberikan ruang kesetaraan kepada difabel, demikian Bli Komang ya. Sebagai seorang difabel netra, apa yang Bli Komang harapkan? Apa ya, kalau harapan saya sih nggak mulu-mulu amat ya. Jadi yang jelas kita mohon, kalau saya mau bisa mohon secara pribadi, teman-teman ya orang-orang yang difabel ini dianggap ada gitu betul ya. Pertama poinnya dianggap ada dulu. Soalnya keseringan kalau kami-kami yang difabel membuat suatu acara gitu ya, pernah dulu kan buat sarasehan untuk mengundang para pejabat kan. Artinya bisa biar kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana sih perhatian mereka untuk dunia kerja gitu kan. Ya. Setiap kita bikin acara pasti yang hadir bukan orang yang bisa mengambil kebijakan ya. Pasti hadir staf gitu. Paling staf lah jawabannya apakah standar. Nanti kami komunikasikan di kantor. Kalau emang pimpinannya yang hadir kan bisa ya nanti ke kantor aja. Kan seperti itu. Gitu ya. Selalu seperti itu kalau orang difabel. Makanya saya mengambil kesimpulan berarti orang difabel ini tidak dianggap ada oleh mereka karena ya perhatian mereka kurang ya, biasa-biasa aja. Berarti kita emang dianggap orang biasa sama mereka. Oke, selanjutnya ada pesan untuk rekan difabel. Ya, pokoknya untuk semua teman-teman difabel seluruh Indonesia, Bali atau Gianyar. Jadi kita harus tetap bersemangat. Jangan kita mengharapkan sesuatu yang belum pantas diharapkan. Mari kita berjuang saja dengan kemampuan kita berpacu berlomba dengan nasib ya. Jadi kalau nasib baik ya kita dapat rezeki, kalau enggak ya sudah gitu. Pokoknya jangan kecil hati ya, bermuluk-muluk ria jangan. Bermuluk-muluk ria. Ya, pokoknya apa adanya saja. Apa adanya saja. Oke, baik. Nah, sekarang Bli Komang silakan dong. Kita ingin lihat seperti apa Bli Komang ketika ya menggarap musik atau mau silahkan Bli Komang. Atau kita jeda dulu ya? Ya pastilah kita jeda dulu, ngopi-ngopi dulu ya. Baiklah rekan-rekan, sekarang kita akan coba melihat bagaimana prosesnya Pak Komang dalam bekerja mempersiapkan ketika mengarranger musik atau yang lainnya. Oke, Bli Komang silakan kita nih. Ya, oke. Jadi saya biar tidak paling ya, biar tidak artinya lupa gitu, saya selalu taruh ini shock ke komputer saya itu di atas keyboard ini ya. Ya. Jadi keyboardnya juga ada nilai sejarahnya nanti ini betul. Ada nilai sejarahnya juga ya. Ada benar-beneran ya. Jadi saya ini masukkan shock ini sudah pas ya. Ya. Jadi saya pagi-pagi kena setrum udah biasa gitu. Ya, lanjut. Ya, jadi seperti ini. Ya. Ya, ini Bli Komang terlihat sudah mempersiapkan mengaktifkan perangkatnya, komputer, CPU-nya hidup, kemudian speakernya juga sudah dihidupkan, dan ini perangkatnya yang bisa kita lihat. Nah, sekarang udah bersiap di depan komputer kerjanya. Jadi bisa kita lihat seperti ini. Itu keyboard yang di bawah itu apa fungsinya, Bli Komang? Ini untuk keyboard kontrol ya. Jadi kalau kita bikin musik ya mainnya di sini, rekamnya di komputer. Jadi di sini cuma dicari papannya aja. Dicari papannya. Ya. Dicari papannya saja. Kalau untuk voice-nya misalnya kita piano, gitar, nanti kita cari di plugin betul namanya. Di plugin. Di plugin. Ya. Jadi ini piano yang di bawah itu dihidupkan, dan papannya gitu. Ya. Sekarang menuju ke keyboard. Sayangnya di layar nggak ada ya. Kalau ada di layarnya lu bagus ya. Oh gitu ya. Ya, tapi digangguin aja dulu. Ya, jadi keyboardnya komputernya ada suara seperti ini. Jadi ini kan saya posisi baru hidup ya kan. Sekarang saya ke desktop.
Jadi dia bilang desktop gitu. Coba. Desktop. Nah, sekarang saya panggil dulu apa namanya software yang bisa saya ajak kerja, yang membantu saya kerja. Ya. Saya hanya bisa Sonar 8 ya, Sonar 8.5. Welcome to JSONAR version 8.5. The browser redefined for JSONAR. Press Enter F1 twice quickly to learn about JSONAR shortcut keys. Press Enter H. Then you will screen sensitive note for a particular view in Sonar. Press Enter F1. Kasih dia bicara dulu. Need to maximize time windows by pressing Alt Dash and then pressing the letter X. Sonar. JSONAR service active. Nah itu si Sonar aktif ya, berarti dia sudah siap kerja. Sekarang saya panggil yang simple dulu ya, misalnya apa ya, piano gitu ya. Ya. Piano. Control N. Sonar 8.5 plus A, 1, Mac track A, 2, 1, audio. Kalau di layar misalnya ada layar, ini sekarang tampilannya 2 track. Sekarang saya hapus dulu. Sekarang saya panggil plugin untuk saya pakai Stemmer ya, Stemmer Personic namanya. Sonar 1 track has new specific folders. There are 1 scripts, track name, preset equals no preset, folder, press enter to change, add all, insert close document window, Sonar 1, Sniper 1, Sniper Hypersonic 1, name column, press enter to 1 escape, 1, Sniper Hypersonic 1, press enter to change. Undo, 2, mid 1, audio, empty track, name column, undo. Ini memang speed suaranya instruksi itu memang secepat itu ya Bli Komang? Ya, kalau kita pakai yang lambat nanti terlalu lelet ya. Bisa di setel gitu ya? Bisa. Biasanya kita pakainya lebih cepat daripada ini begitu. Oh iya. Ya. Jadi kita sekarang sudah sampai di apa namanya, di stemmernya. Saya cari apa ya, misalnya drum ya. Ya. Drum. Ini namanya natural drum ya, kalau natural drum misalnya pakai. Misalnya kita ganti, kalau di sini misalnya lampang drum. Wih, keren. Nah, seperti itu ya. Ya. Misalnya kita pakai drum. Ya. Misalnya kita ubah sekarang, kita mau pakai piano. Ya. Ini kita pakai yang jadi seperti itu ya Bli Komang ya. Ya, seperti itu. Jadi prosesnya keyboard di bawah itu sebagai apanya Bli Komang? Papannya saja. Papannya saja. Kemudian diproses semua tetap di komputer. Oke, bisa dengar satu lagu pendek lah sedikit gitu lagu Mas. Pendek apa sekilas ya? saja. Kalau kita sambil nyanyi ya. Ya, itu kita sambil nyanyi. Sudah. Lama nggak nyanyi sama udah? Ya? Lama nggak nyanyi ini lah? Ya, nggak apa-apa. Selama tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Apa lagi? Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja. Seperti itu udah. Ya, seperti itu ya. Saya semakin lama
nyanyi semakin menderita. Ya makanya dari itu lebih pure larinya ke arranger gitu ya. Iya betul. Tapi dengar-dengar punya grup musik juga ya Beli Komang? Punya, saya dengan teman-teman tunanetra saya punya grup musik, sudah saya namakan Sanggar sih, Sanggar Seni Musikalitas. Untuk di anggotanya sekarang ada kurang lebih 10 orang ya, patut kan sudah beberapa kali saya libatkan. Jadi seperti itu saya punya di sama-sama teman-teman yang non difabel juga, saya sekarang sedang ada grup musik namanya C Plus ya. Oke. Jadi kita hanya memainkan lagu-lagunya Kus Plus. Ya, lagi lagu lama gitu ya. Lagu lama lagi ya. Kisah sedih di hari Minggu betul? Minggu. Tiada Temanku nanti di sekitar kulihat dia hanya seindah dulu. Mungkinkah ini terjadi? Aku telah patah hati. Ya udah segitu aja betul. Jangan menyiksa diri dengan. Ya tapi bagus tuh Beli Komang. Rapnya aja yuk. Ya rapnya silakan. Nih kita, aduh luar biasa nih. Apa sudah rapnya? Apa rapnya? Nah. Ya, gereja tua. Gereja tua. Sedikit aja sebelum tua. kita closing ya Beli Komang ya. Nah sahabat semuanya yang masih bersama saya Ketut Pendeta Teguh di channel Sanggar Tari Sekar Dewata. Sebagai penutup kita setelah berbincang banyak dengan Beli Komang Apel. Beli Komang Apel adalah satu orang difabel netra, berasal dari Banjar Medahan, Banjar Anggarkasih, Medahan ya. Dan kita nyanyi dikit bareng ya. Ya. Kita ambil di rapnya aja ya. Rapnya boleh. Apa ya rapnya ya? Apa Ya. rapnya? Waktu itu ya. Kini telah Berbeda. Sudah 10 tahun tak bertemu. Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana rimbanya. Baiklah sahabat semua. Hanya Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga nanti kita bisa lagi bertemu dengan wawancara atau podcast dengan rekan-rekan yang lain. Terima kasih, saya Ketut Pendeta. Ikuti terus channel Sanggar Tari Sekar Dewata. Terima kasih. kritik-kritik kita berteduh di bawah atapnya, kita berdiri